Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mahmud bi kulli lisan, al-ma'bud fi kulli zaman, alladzi la yakhlu min ilmihi makan wa la yasquluhu sa'mun an sa'an. Jalla 'anil asbah wal andad wa tanazzaha 'anis sahibah wal aulad wa nafada hukmuhu fi jami'il ibad. La tumathilhu al-uqul bitabkir wa la tatawahhamul qulub bitaswir. Wassalatu wassalamu ala rahmatillahi lil alamin wa hujjatihi ala nasi ajmain sayyidina wa imamina wa uswatina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla. Wa qala an-nabiyyul karim, faman ya'dilu idza lam ya'dil Allahu wa rasuluhu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada detik ini kita sama-sama memuji syukur kepada Allah Rabbul Izzati, Zat yang selalu mengkaruniakan nikmatnya yang terbaik untuk kita semua. Wabil khusus nikmat teragung, nikmat terindah, nikmat yang tidak diberikan kepada setiap manusia, tapi nikmat ini diberikan kepada hambanya yang dipilihnya, yang dicintainya, yaitu nikmat iman, nikmat taufik, yang dengannya alhamdulillah kita dimudahkan, ya, hati kita dihaluskan, tangan kita dimudahkan, ya, untuk mengayun, kaki kita dimudahkan untuk melangkah, bersama-sama bersimpuh menjalankan kewajiban kita sebagai hamba pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ibadah salat subuh berjamaah, dan alhamdulillah kita dikaruniakan oleh Allah juga dengan menjalankan ibadah-ibadah nawafilnya, dan dilengkapi, ya, dengan majelis ilmu ini yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikaruniakan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin kita mengenal Allah, mencintai Allah, mentaatinya, yang takut kepadanya. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna minadh-dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bila kita melihat dalam fenomena kehidupan, ya, kita seringkali kan kita melihat suatu yang seperti paradok, ya, atau timpang, yang mungkin kadang-kadang selintas seolah ini suatu hal yang tampaknya tidak adil, gitu, ya. Kalau kita lihat ini dengan satu kacamata kemanusiaan kita, ya, yang mungkin penuh dengan hal-hal, ya, manusia itu dilandasi oleh tadi kepentingan dirinya, gitu, ya. Kadang kita melihat ada yang sehat, gitu, ya, tapi di sisi lain juga ada yang sakit-sakitan, ya. Ada yang hidupnya tuh aman, ya. Nah, tapi juga ada yang dalam ketakutan, ya, dalam musibah, dalam ancaman. Nah, ada juga yang hidupnya bergelimang, ya, dengan harta, yang mudah cari harta tuh. Tapi ada juga yang kesulitan, ya, nyari untuk satu hari makan juga, ya, dengan usaha-usaha yang, ya, sampai usaha yang berat tapi hasilnya itu kurang cukup, gitu, ya. Nah, itu juga kita lihat. Ada juga yang badannya sempurna, gitu, ya, segala sesuatunya, mata berfungsi, ya, tangan, telinga dan semuanya berfungsi dengan baik. Tapi di sisi lain juga ada yang
buta gitu kan ya, ada yang tuli, ada yang bisu, ada yang mungkin tadi pincang ya, atau disabilitas lainnya ya. Ada juga yang diberi umur yang panjang, ada yang diberi umur yang pendek gitu. Ada juga yang kalau ia punya keinginan, harapan, cita-cita, doa, mudah sekali itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pula yang ia punya cita-cita ya, keinginan, tapi ternyata cita-cita dan keinginannya itu ya tidak bisa capai. Itu hal yang seringkali mungkin membuat kita sepintas merasakan ada ketidakadilan gitu ya. Ataupun kadang-kadang hal itu juga kita hadir dalam hati kita bila kita melihat, kenapa sih kalau dalam waris bagian laki-laki itu 2 kalinya bagian perempuan misalnya ya. Nah, kalau ada dalam lintasan-lintasan hati kita, kenapa sih kalau laki-laki boleh berpoligami, kenapa kalau perempuan nggak boleh poliandri misalnya gitu ya. Ini dalam kaitan hukum-hukum Allah misalnya. Kenapa ada di dalam Islam itu ada hukum potong tangan misalnya kalau mencuri. Mungkin ada hal-hal yang melintas di dalam diri kita yang membuat hati kita merasa ada ketidakadilan di dalamnya. Pada kesempatan ini mari kita sama-sama renungkan kembali. Betulkah dengan kontradiktif tadi di dalamnya itu ada ketidakadilan? Apakah dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu mengandung hal-hal yang tidak adil? Oleh karena itu, pada kesempatan ini insya Allah kita akan sama-sama menggali tentang sifat Allah Al-Adil ini ya. Nah, nanti kita akan sama-sama bahas ya, berbeda dengan nama-nama yang lainnya yang punya dalil yang kuat sebagai nama Allah gitu. Nah, tapi Al-Adil ini ia sebagai sifat Allah sangat kuat dalilnya ya. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis menunjukkan tentang sifat Allah Al-Adil ini. Tapi untuk namanya Al-Quran ataupun hadis tidak menyebutkan nama Al-Adil ini. Nah, para ulama sebagian, ini ada ikhtilaf apakah kalau sifatnya semuanya sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Al-Adil. Nah, tapi sebagai nama Allah, ulama berbeda pendapat apakah disandarkan nama Al-Adil ini kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena berkaitan dengan nama Allah ini harus berdasarkan dalil ya yang menunjukkan bahwa Allah memperkenalkan namanya. Oleh karena itu para ulama dalam kaitan ini berbeda pendapat. Kita masuk kepada dalil ya dalam Al-Quran Karim tentang nama Allah Al-Adil ini ataupun sifat Allah Al-Adil ini. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-47 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adlan." Dan telah sempurna firman Tuhan. Al-Quran ini telah sempurna dengan benar dan adil. Nah, ini kalimat ya, di sini kalimat rabbika itu adalah mengandung kebenaran dan juga sekaligus di dalamnya Al-Quran itu kalamullah yang pasti. Ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya, aturan-aturannya, serta segala hal yang menjadi apa yang kabar ya dari Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya adalah sesuatu yang benar dan juga adil gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana keadilannya di sini ya. Nah, ini di dalam ayat Al-Quran ya. Dan juga kalau kita lihat dalam surat surat Al-An'am ya, bukan surat Al-Anbiya, surat Al-An'am ayat 115. Nah, di Al-Anbiya ayat 47-nya, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Dan kami akan memasang timbangan yang qis ya, yang tepat nanti pada hari kiamat. Fala tuhlamu nafsun say'an, maka tiadalah dirugikan, dizalimi seorang pun barang sedikit pun. Nah, ini nanti Allah Subhanahu wa taala
ya, hakim yang seadil-adilnya akan menghisab, akan membalasi ya, apa yang telah kita lakukan di dunia ini dengan timbangan ini qisto, yang al-mawazina qisto, ya, yang betul-betul ukurannya ya, itu adalah sesuatu yang adil. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat adil ya. Dan kita lihat nanti di ayat-ayat lainnya, mungkin kita 2 ayat saja ya. Nanti insya Allah di bahasan sambil kita bahas itu juga masuk kepada ayat-ayat yang menunjukkan keadilan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis disebutkan, ini hadis riwayat Bukhari, waktu Rasulullah SAW membagikan ghanimah saat itu ya, dan ada seorang mengatakan kepada Rasulullah, adillah engkau gitu, adillah engkau. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan Rasulullah SAW bersabda, faman ya'dilu idalam ya'dillahu wa rasuluh. Siapa yang akan berlaku adil jika Allah dan Rasulnya tidak adil. Oleh karena itu, nah itu ayat-ayat Al-Quran dan hadis tadi menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Dan berkaitan dengan namanya ini, mengapa para ulama, sebagian ulama itu menetapkan masih nama Allah Al-Adil itu sebagai nama Allah, menyandangkan Al-Adil sebagai nama Allah. Itu salah satunya memang karena dalam hadis ya. Nah, hadis riwayat Tirmizi nomor 3507 ya. Nah, di hadis ini memang ini hadisnya dalam kaitan perincian ya. Kan Asmaul Husna itu dirinci di dalam hadis ini ya, riwayat Tirmizi ini. Hanya hadisnya ini Tirmizi sendiri mengatakan ada hadis gharib ya. Hadisnya sendiri gharib dalam kaitan rinciannya. Nah, yang kita hafalkan, kita kenal ya selama ini dari hadis ini ya, wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar dan seterusnya. Dan di situ ada nama Allah Al-Adil. Nah, jadi berkaitan dengan nama ini ada ikhtilaf ya. Nah, seperti biasanya kita masuk kepada bagaimana memaknai nama Allah Al-Adil itu, tapi sebelumnya kita lihat dulu secara bahasa apa itu adil. Karena jangan-jangan selama ini mungkin adil itu dianggapnya musawamah ya, sesuatu yang harus sama ya. Kalau hitungan A 5, B juga harus 5 gitu ya. Jadi seolah-olah ini 5 kilo, ini 5 kilo, atau itu ukurannya seolah sesuatu yang sama, itu adil itu. Tidak demikian dengan adil dalam bahasa Arab maupun dalam terminologi Al-Quran. Oleh karena itu, untuk memahami nama Allah Al-Adil, kita pahami dulu yuk, apa secara bahasa adil ini. Jadi adil itu maknanya lurus, muktadil ya. Nah, itu kan kalau dalam shop kan ya, diluruskanlah ya. Nah, itu lurus, seimbang ya. Juga itu sesuatu yang seimbang juga disebutnya adalah adil. Tidak menyimpang ya. Sesuatu yang tidak menyimpang ya, itu juga disebutnya adil. Atau memberi hak ya. Memberi hak itu dengan cara yang termudah, cara yang tercepat gitu ya. Nah, itu memberi hak kita. Seperti orang yang punya hutang misalnya ya. Nah, ia punya hutang. Nah, itu kan berarti yang dipiutangi itu ia punya hak atas dirinya untuk dibayarkan hutangnya gitu ya. Nah, maka hak itu harus ia berikan dengan cara yang tepat ya, dengan waktu yang secepatnya yang dia bisa. Jangan sampai pas ia padahal punya ya harta untuk membayarnya gitu ya, tapi ia tunda, ia menunda-nunda untuk membayarnya, padahal itu adalah hak dari yang pemberi hutang tadi ya, atau yang piutang pada kita. Nah, jadi adil itu adalah memberikan haknya kepada yang memang ia punya hak. Misalnya nanti istri ada haknya ya kepada kita. Nah, suami juga itu ada yang istri punya hak kepada suaminya. Ya, badan kita punya hak kepada diri kita, hati kita punya hak pada
diri kita. Nah, seorang yang adil itu memenuhi hak-haknya dengan benar gitu ya. Nah, itu tentang adil. Jadi adil itu maqama bin nufus annahu mustaqimun wa huwa bil jawr. Dan adil juga dalam mu'jam disebutnya sesuatu yang dipandang oleh jiwa itu sebagai sesuatu yang lurus, dan ia adalah kebalikan, lawan dari adil itu adalah al-jawr. Jawr itu adalah zulm, kezaliman. Zalim. Oleh kita kadang-kadang zalim, ya. Zalim pada diri kita, zalim pada tetangga, zalim pada anak, zalim pada, bisa terjadi gitu. Nah, orang yang adil itu menghindari dari hal-hal yang suatu hal yang padahal itu masuk ke dalam kategori kezaliman. Nah, itu ya secara makna. Adil juga itu maknanya adalah insaf, memberikan tadi kepada seorang apa yang menjadi haknya dan mengambil. Tapi juga ada keseimbangan, bukan hanya memberikan kepada seorang apa yang menjadi haknya, tapi juga mengambil darinya apa yang menjadi kewajibannya. Jadi adil itu juga kalau kita lihat adalah menghukumi, ya, menghukumi dengan benar gitu ya, dengan hak. Itu juga makna adil. Jadi kalau secara istilah, apa itu adil? Adil itu huwa ita'u kulli di haqqi haqqahu wa wad'ul umuri bi mawadiha. Adalah memberikan setiap yang memiliki haknya dengan benar, ya, dengan hak, dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya, proporsional kan berarti ya. Jadi meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Itu makna adil, ya. Jadi keadilan itu menempatkan pada tempatnya yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar sesuatu itu ditempatkan. Dalam Islam, adil itu kalau sesuatu itu ditempatkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi kita memenuhi kewajiban kita kepada istri, atau istri memenuhi kewajiban pada suami atas aturan hukum yang Allah kehendaki. Kita memenuhi hak anak-anak kita. Dalam makna Islam, adil itu adalah hak dengan apa yang diatur, apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, ya. Nah, itu juga keadilan itu menggunakan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya, waktunya, ya. Jadi ada adil itu dari sisi waktunya, dari sisi tempatnya. Kan tiap tempat ada mawadihnya, ya, ada kekhususannya. Nah, seorang yang adil itu di tempat tertentu, ya, menggunakan tempat itu dengan benar, sesuai dengan tempatnya. Waktu juga, ya, dengan waktunya, caranya. Adil juga berkaitan dengan caranya, cara yang adil. Jadi benar, tapi belum tentu caranya, ya, cara yang adil. Ya, anak kita masih kecil, tapi misalnya udah disuruh dipaksa sholat malam gitu kan, misalnya paksa dibangunkan, wah, itu misalnya, itu sesuatu yang benar gitu ya. Nah, tapi ya, sholat malam itu benar gitu ya, sebagai ibadah nawafil, nafilah itu. Nah, tapi caranya tidak adil karena tidak proporsional tadi, ya, secara tadi usia dan lain-lainnya. Nah, adil itu caranya, kadarnya, kadar yang tepat gitu kan, ya. Ya sama kalau kita buat teh manis tidak adil, ya berarti kadar gulanya kelebihan enak nggak kan? Atau kekurangan itu nggak enak gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan adil. Sekarang kita coba sandingkan, ya, para ulama menyandingkan al-adil ini kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala adalah zat yang adil. Adil di sini adalah dalam seluruh hukum dan keputusannya. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa taala menzalimi hamba-hambanya dengan ketentuan hukum yang Allah tetapkan buat hamba-hambanya. Dan semuanya maslahat dari hukum dan aturan yang Allah tetapkan, dan juga dari ketetapan qada dan qadarnya, semuanya maslahatnya itu adalah untuk hambanya. Nah, semua perbuatannya adalah baik, adalah adil, adalah lurus sebagaimana firman-Nya, ya, dan Allah menetapkan hukum
itu dengan kebenaran, ya. Wallahu yaqdi bil haqqi. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau menghukumi itu menghukumi dengan kebenaran. Berbeda dengan manusia, ya. Walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bisyai'. Nah, ada orang juga yang ia menetapkan hukum, sementara itu yang diseru selainnya itu tidak dapat menetapkan hukum apapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala adil dalam kaitan semua perbuatannya, ya, seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala pasti adil. Semua juga perkataannya, ya, semua ketetapannya, semua hak hukumnya itu adalah adil, lurus tanpa sedikit pun, ya, jadi hilangkan dalam hati kita sedikit pun, kita tanzih, kita bersihkan dari menetapkan adanya kezaliman yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kadang-kadang terlintas dalam hati kita kalau kita sedang berada dalam hal-hal yang tidak kita inginkan, gitu ya. Wah, padahal kita sudah berusaha, sudah berdoa, ya, usahanya sudah optimal, sudah sekuat tenaga menginginkan suatu hal yang kita inginkan, gitu. Sedangkan yang lain kita lihat perasaan biasa-biasa saja, gitu. Tapi yang dapat itu yang lain. Nah, di hati kita ada Allah tidak adil misalnya. Bersihkan itu semua. Atau musibah datang kepada kita dan kita merasa dengan musibah itu, ya Allah, aku sudah mengabdi beribadah kepadamu, aku menunaikan sholat, menunaikan tadi zakat, udah bersedekah, udah apa yang kau perintahkan aku lakukan. Di dalam hatinya ada perasaan bahwa mengapa ya, engkau berikan hal ini kepadaku misalnya. Seolah-olah dalam dirinya itu menetapkan kezaliman setitik aja misalnya pada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah Subhanahu wa taala zalim dalam setiap apa yang ditetapkan dan dalam aturannya. Ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala, ya, ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Adl. Lalu kita lihat bagaimana sih keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat keadilannya itu, ya, manifestasinya terwujud dalam bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan dalam syariat, ya. Semua syariat itu adalah sesuatu yang adil. Dalam surat Al-Imran, ya, ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan, Allah bersaksi. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersaksi di sini. Syahida. Ya. Persaksian siapa lagi yang benar, ya? Selain persaksian yang diberikan oleh Sang Pencipta yang Maha Agung, yang Al-Alimu Samiul Basir, ya, yang Maha Sempurna. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa sesungguhnya la ilaha illa huwa, tiada ilah, ya, al-ma'bud yang hak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu, dan juga malaikat itu juga bersaksi. Wa ulul ilmi, ya, para ahli, orang-orang yang berilmu, ya, bersaksi dan menghadirkan kepada manusia, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu harus kita tauhidkan. Selain tauhid, qaiman bil qisti, Allah Subhanahu wa taala pasti menegakkan keadilan dalam setiap hukum, aturan, dan syariatnya. Jadi kalau kita meninggalkan syariat, hukum, aturan yang Allah telah tetapkan, mana lagi hukum yang akan adil buat kita, ya? Mana lagi yang akan mengatur keluarga, ya, hubungan anak, suami, istri yang adil, yang memberikan kebenaran selain dengan apa yang Allah atur untuk keluarga kita, ya, untuk diri-diri kita. Kan kalau manusia diberikan kewenangan untuk membuat aturan, dalam Al-Quran manusia itu la yadgha, ya, dalam Al-Alaq kan, ya, la yadgha aru'ahu stagna, ya, manusia itu punya tagha. Dalam diri manusia ada kepentingan dirinya, ada hawa nafsunya,
Ya, ada hal-hal yang menyebabkan ia melampaui batas-batas. Oleh karena itu, di sini nih, Allah Subhanahu wa taala, malaikat dan ulul ilmi bersaksi bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu la ilaha illallah dan qaiman bil qisti, selalu menegakkan keadilan. Ini dalam kaitan hal itu berarti setiap syariat yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu adalah pasti sesuatu yang terbaik untuk kita. Nah, makanya kalau kita mendidik anak kita, jangan cari jalan-jalan lain, cara-cara lain. Ya, cara mendidik anak kita usia tadi pas di kandungan bagaimana caranya? Setelah lahir usia tadi terus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, gimana nih cara mendidiknya? Jangan mengambil ketetapan-ketetapan lain. Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, melalui Rasulnya telah mengajarkan ya. Nah, nanti ada kitabnya ya, sudah diterjemahkan kan ya. Bagaimana kaifa kaifa bana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-atfalul muslimin ya. Nah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina ya anak-anak muslimin dari usia-usia tadi. Ya, kita harus kalau ingin adil sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, lakukan segala sesuatu itu dengan apa yang Allah berikan aturan dan hukumnya. Ya. Bagaimana supaya kita adil pada istri kita? Lihat hak dan kewajiban suami dalam al-Islam menurut pandangan Al-Quran dan As-Sunnah. Harus kita jalankan dengan hal itu. Itu yang disebut dengan keadilan. Sama dalam bermasyarakat, keadilan itu tidak akan didatangkan oleh apa yang dipikirkan oleh manusia, karena manusia punya sifat tadi ya, bertetangga, coba bertetangga supaya terjalin persaudaraan ya, terjalin suatu keindahan dalam kehidupan kebersamaan, supaya tidak saling zalim satu sama lain. Bagaimana kita bisa hidup dengan adil antara tetangga? Itu ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah SAW secara detail kan ya sudah menjelaskan bagaimana hak-hak dan kewajiban bertetangga. Nah, ini semuanya dalam Islam itu mengandung unsur keadilan, keadilan ya. Nah, juga tadi berkaitan dengan adil dalam syariah dan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Keadilan Allah juga nampak pada penciptaan ya. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Infitor ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Jadi di sini disebutkan ya, wahai manusia, apa yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang maha mulia. Alladzi khalaqaka fasawaka fa'adalaka. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan tuh ciptaan Allah itu adalaka, seimbang. Di situ adil ya. Coba lihat tangan kita, lihat kan besar sebelah enggak ya? Kan itu ya, mata enggak satu kecil satu besar gitu ya. Telinga seimbang kan semuanya ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan keseimbangan dan mizan. Kan dalam penciptaan alam ya, wa rafa'a sama wasamaa rafa'aha wa wada'a mizan kan ya, Allah tatghaw fil mizan. Ada mizan kan ya dalam ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, semuanya diciptakan oleh Allah dengan adil, ada keseimbangan sehingga ada simbiosisme, mutualisme ya, satu sama lain antara karbon dioksida, oksigen, pepohonan, tumbuhan, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala bersinergi kan semuanya. Ini dalam keadilan Allah karena semuanya ada mizannya. Ya, mizan kauniyah, ya, mizan di alam semesta. Nah, Allah Subhanahu wa taala maha adil dalam penciptaan dalam diri kita. Semuanya proporsional, ya, tepat, ada fungsinya. Itu juga menampakkan bahwa Allah maha adil. Jadi kalau kita yakin ini dengan penciptaan Allah, dengan diri kita ini diciptakan dengan adil, kenapa kita tidak meyakini keadilan Allah dalam hukum dan takdirnya?
Allah Subhanahu wa taala membiasakan menyempurnakan segala keadilannya dalam ciptaan-ciptaannya. Maka Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dengan adil, maka Allah juga yang telah mentakdirkan musibah, mentakdirkan misalnya tadi misalnya kesempitan rezeki ataupun hal-hal yang lain yang tidak menurut kita itu adalah sesuatu yang mengenakan, itu juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keadilan itu juga ada dalam ketetapan dan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, adil juga kalau kita lihat dalam kaitan bagaimana Allah dalam hukum-hukumnya itu selalu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Keadilan Allah. Ada nggak syariat yang tidak bisa kita lakukan? Ya. Syariat itu selalu sesuatu yang bisa kita lakukan. Kalaupun tidak bisa kita lakukan, bagaimana? Tidak terkena kewajiban tersebut, ya. Kan manis tatoa, ya. Haji juga kan tidak semua terkena, ya. Terkena itu pada yang manis tatoa. Dan adilnya hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW sampai mungkin sering ya mendengar ya riwayat cerita ini dari hadis riwayat Bukhari ya tentang bagaimana di kitab Asyam ya ada seorang yang sahabat sedang berkumpul kan ya. Nah, tiba-tiba datangkan seorang laki-laki, "Wahai Rasulullah, celaka aku." Ini sering mendengar tapi setiap diulang itu pasti punya lapisan baru ya, makna yang memperlihatkan bagaimana adilnya aturan hukum Allah dan Rasulnya. Tuh, mengatakan celaka aku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata kan ya, apa yang terjadi? Nah, pria itu mengatakan, aku telah berhubungan suami istri, ya padahal aku sedang saum di bulan Ramadan, katanya. Nah, lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau memiliki seorang budak? Nah, yang dapat engkau merdekakan? Lalu ia menjawab tidak, gitu ya. Tidak ya Rasulullah. Lantas Nabi SAW bertanya lagi, apakah engkau mampu saum 2 bulan berturut-turut? Ya, pria tadi menjawab sebulan aja tadi nggak sanggup gitu ya. Ini kata Rasulullah 2 bulan berturut-turut. Dia mengatakan tidak ya Rasulullah. Nah lalu Rasulullah SAW bertanya lagi kan ya, apakah kau dapat memberi makan kepada 60 orang miskin? Pria tadi menjawab tidak ya Rasulullah. Lalu Abu Hurairah, ini hadisnya dari Abu Hurairah berkata lagi, Nabi SAW lantas diam. Nah, tak kala kami dalam kondisi demikian, ada yang memberi hadiah 1 keranjang kurma kepada Nabi SAW. Kemudian beliau SAW berkata, di mana orang yang bertanya tadi? Pria tadi lantas menjawab, aku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ambillah. Bayangkan ya, diberikan tuh. Jadi ia melakukan hal yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi oleh Rasulullah SAW hukumannya itu ya, karena ia tidak mampu, itu diberi melalui tadi perantara sahabat yang lain. Nah, ambillah dan bersedekahlah dengannya. Kemudian pria tadi mengatakan, apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih miskin dariku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada yang lebih miskin di ujung timur hingga ujung barat kota Madinah dari keluargaku. Nabi SAW lalu tertawa gitu ya, sambil terlihat gigi taringnya. Lalu kemudian beliau SAW bersabda, berilah makanan tersebut untuk keluargamu. Kalau pakai akal logika kita, kenapa jadi gini kan ya? Orang yang melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah, tapi ternyata pas pulang membawa kurma, sekantung kurma untuk keluarganya. Itulah keadilan dari hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, itu mencerminkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Nah, juga keadilan Allah Subhanahu wa taala itu nampak. Nah, nanti akan dinampakkan pada bagaimana ya wa nadul mawazinal qista liyaumil qiyamah, nanti di hari kiamat tadi ya, seperti yang sudah disampaikan di awal. Fala tullamu nafsun sayyan wa in kana mithqala habatin min khardalin.
tidak akan ada di sana nanti yang dizalimi. Kalau manusia gampang ngutak-atik gitu ya, banyak terjadi mengutak-atik hukum. Bahkan orang-orang yang harusnya menegakkan hukum gitu kan ya, malah ia melakukan pelanggaran terhadap hukum itu sendiri kan gitu ya, yang nampak di hadapan kita sekarang. Tapi keadilan Allah Subhanahu wa taala nanti di sana, keadilannya adalah keadilan yang benar-benar adil, bahkan tidak terzalimi bahkan setitik pun. Ya, semuanya apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan, semuanya akan nampak bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah kelak. Nah, juga keadilan Allah Subhanahu wa taala ini dilihat ya, kalau kita lihat dalam riwayat ya, ini dari hadis dari Aswad bin Syari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti pada hari kiamat ada 4 orang nih ya. Ada 4 orang yang akan, ini jamnya ini ya. Oh iya. Nah, ini ada 4 orang rahimahullah ya, yang akan mengadu kepada Allah, yaitu seorang yang tuli, tidak mendengar ya sesuatu pun, seorang yang pandir ya. Nah, ini ada seorang yang pikun dan seorang yang mati pada zaman patroh. Nah, ini 4 orang ini nanti akan mengadu kepada Allah. Adapun orang yang tuli akan berkata, wahai Rob, agama Islam telah datang, namun aku tidak mendengar sesuatu pun. Orang yang pandir akan berkata, wahai Rob, agama Islam telah datang, sedangkan anak-anak kecil melempariku dengan kotoran binatang, karena ia pandir tadi. Orang-orang yang pikun akan berkata, wahai Rob, agama Islam telah datang, sedangkan aku tidak berakal sedikit pun. Dan orang-orang yang mati pada zaman patroh berarti zaman dimana di situ tidak ada Rasul ya, utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan risalah gitu. Nah, zaman patroh, wahai Rob, tidak datang kepadaku seorang Rasul pun. Maka Allah mengambil perjanjian mereka bahwa mereka benar-benar akan mentaatinya. Kemudian nanti mereka diuji di sana ya. Kemudian Allah mengutus utusan kepada mereka yang memerintahkan, masuklah kamu ke dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seandainya mereka memasukinya, sesungguhnya neraka itu menjadi sejuk dan selamat bagi mereka. Jadi ujian-ujian orang-orang yang tadi tuli ya, yang pandir, itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah dengan ujiannya yang Allah sediakan ya. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu menunjukkan ya sebagian saja yang kita lihat dari bagaimana manifestasi sifat Allah yang adil ini gitu ya. Nah, dengan kita memahami Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, maka kita pun dalam kehidupan ini seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil, berbuat kebajikan dan memberikan bantuan kepada kerabat. Jadi tanamkan keadilan ini ya. Dan salah satunya dalam hadis itu adalah adil dalam memberi kepada anak-anak ya. Nah, anak-anak kita. Nah, itu juga hati-hati ya. Ini ada hadis ya. Nah, hadis dari An-Nu'man bin Bashir. Beliau radhiyallahu anhu berkata, ibu saya meminta hibah kepada ayah, lalu memberikannya kepada saya. Ini hadisnya dari Nu'man bin Bashir. Ibunya ingin memberikan hibah kepadanya, ya, sehingga meminta kepada ayahnya akan memberikan kepada saya. Gitu ya. Ibu berkata, saya tidak rela sampai Rasulullah SAW menjadi saksi atas hibah ini. Maka ayah membawa saya saat saya masih kecil kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, ibunda anak ini, yang Amroh binti Rawahat, meminta hibah untuk si anak dan ingin engkau menjadi saksi atas hibah. Maka Rasulullah SAW bertanya, wahai Bashir, apakah engkau punya anak selain dia? Ya, jawab ayah. Beliau SAW bertanya lagi, engkau juga memberi hibah yang sama kepada anak yang lain? Ayah menjawab, tidak ya Rasulullah. Jadi yang dikasih hanya Nu'man bin Bashir.
Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu jangan jadikan saya sebagai saksi, karena saya tidak bersaksi di atas, disebutnya di sini pala tusyhiduni idan fa inilah ashadu ala jaurin, kezaliman. Hati-hati ya, keadilan juga harus dinampakkan kita kepada anak-anak kita. Jangan menampakkan sayang kepada satu yang berlebih, sehingga waktu memberi juga tidak boleh ya, kita memberi kepada satu anak tapi tidak memberi kepada yang lain ya. Nah, ini bentuk dari jaurin. Nah, keadilan itu harus selalu kita tegakkan ya. Nah, itu dalam keadilan, dan keadilan juga harus ditegakkan bahkan kepada lawan musuh ya, atau yang sedang mungkin ada dalam sengketa dengan kita ya. Luar biasanya Islam mengajarkan keadilan. Keadilan itu juga bukan pada diri kita, saudara kita, tapi bahkan juga keadilan itu harus ditegakkan kepada yang berlawanan ya. Nah, itu ada dalam Al-Quran kan ya, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtu bainan nas an tahkumu bil adl. Oh, ini yang ini ya, yang ini, di ayat lain ya. Nah, ini ya ayyuhalladzina amanu, ini Al-Maidah ayat 8 ya, sebagai pelajaran yang harus kita dapatkan dari nama Allah Al-Adl ya. Jadi di sini disebutkan wala tajrimannakum syananu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabul littaqwa. Wahai orang yang beriman, nah, jadi janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu dekat kepada takwa. Jadi keadilan juga harus kita hadirkan kepada tadi yang yang berlawanan dengan kita ya. Yang mungkin kadang-kadang ini ada riwayat ya, bagaimana Rasulullah SAW itu kan punya hutang ya kepada Zaid bin San'ah, ini seorang Yahudi. Rasulullah SAW terdesak sehingga berhutang dan berjanji akan membayarnya pada suatu kesempatan. 3 hari sebelum hari harusnya dibayar, ia datang gitu ya. Zaid bin Sun'ah ini datang dengan muka yang ketus dan sambil menarik selendang Rasulullah SAW. Bayar ya Muhammad gitu ya. Dengan nagih yang keras, kasar gitu ya. Sehingga saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu an itu berdiri ya dan akan memukul Zaid bin San'ah. Akan dipukul, tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Keadilan dari Rasulullah SAW. Biarkan mencegah Umar bin Khattab untuk memukul saat-saat itu ya. Zaid bin San'ah masa. Jadi pas mau memukul Zaid bin San'ah, Rasulullah SAW mencegahnya dan mengatakan, ini yang luar biasa. Ya, kan biasa gitu ya, kalau yang kadang-kadang yang nagih hutang itu lebih apa? Nah, yang ditagih lebih galak gitu ya. Yang ditagih lebih galak gitu ya. Nah, tapi Rasulullah SAW coba ya, padahal belum jatuh tempo, dengan kelemah lembutannya mengatakan, wahai Umar, jangan kau lakukan hal itu. Seharusnya engkau, kata Rasulullah SAW, menasihatiku agar aku membayar hutangku gitu. Dan engkau menasihatinya agar ia menagih dengan cara yang baik. Luar biasanya Rasulullah SAW, adilnya Rasulullah SAW. Umar, kau jangan, tapi harusnya engkau nasihatiku, kata Rasulullah SAW, agar aku membayar hutangku dan ia menagihku dengan cara yang terbaik. Sampai saat itu Zaid bin San'ah terkesima ya, takjub dengan apa yang Rasulullah SAW lakukan. Dan bahkan waktu membayar, Rasulullah SAW sampai menambahkan ya, di dalam riwayat itu 20 saas ya, 40 kg. Kenapa? Sebagai kompensasi karena telah membuat takut ya, karena Umar bin Khattab berdoa telah membuatnya takut. Nah, itulah keadilan, bagaimana bila ditegakkan akan menjadi sesuatu yang indah. Yang terakhir tentunya saja sebagai manifestasi keimanan kita kepada Allah yang Maha Adil, maka kita akan menerima setiap ketetapannya dengan tenang, dengan ridho dan yakin, karena pasti yang hadir dari apa yang Allah tetapkan adalah sesuatu yang adil, yang telah Allah pertimbangkan dan mustahil ya, di dalamnya ada kezaliman kepada hamba-hambanya.
Dan keadilan itu, rasa tenang itu akan hadir dengan keriduan itu. Itu keadilan Allah. Jadi rasa tenang itu bukan pada materinya, bukan pada fisiknya. Rasa tenang bukan ada pada karena dia kayanya, ya, bukan karena ia berlimpah hartanya, bukan karena ia punya jabatan. Jadi kalau misalnya rasa tenang, rasa bahagia itu hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki harta, yang kaya, yang sehat, yang punya jabatan, yang aman, ya, ataupun yang sempurna. Di mana keadilan Allah, ya, bagi orang-orang yang miskin, orang-orang yang kena musibah, orang-orang yang sakit. Tapi keadilan Allah Subhanahu wa taala, rasa tenang itu hadirnya bukan di situ. Sehingga dalam hadis riwayat Munziri disebutkan, innallaha azza wa jalla biqistihi wa adlihi. Sesungguhnya Allah azza wa jalla dengan keadilannya, ja'alal farwa waruh, menjadikan rasa tenang, rasa bahagia itu ridho wal yakin, kepada ridho dan yakinnya seseorang. Nah, jadi rasa tenang itu kita ciptakan hadir dan ada dalam jiwa kita, kepada yakinnya kita pada Allah dan ridhonya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa ja'alal gham wal hazn, rasa sedih, rasa khawatir, rasa susah, gundah gulana itu hadir fisaki wasf, takara seorang ragu dan juga marah, tidak menerima kepada apa yang Allah tetapkan, yang kepada dirinya. Demikian Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita berkaitan dengan nama atau sifat Allah Al-Adl. Mudah-mudahan rasa keimanan kita kepada Al-Adl ini betul-betul membawa kita senantiasa dalam kehidupan ini tunduk taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga menanamkan rasa tenang kita, ya, mutmainah kita, ya, akan apa segala sesuatu yang terjadi dalam episode kehidupan kita yang Allah kirimkan, hadirkan untuk kita semua apapun bentuknya. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu li wa lakum. Nah, barangkali ada hal tidak saya tutup dulu, mungkin ada hal yang perlu dikonfirmasi, ditambahkan, ataupun kita sama-sama kaji lebih dalam, silakan. Yang pertama ingin bertanya tentang bahasan terdengar bahasan Asmaul Husna. Saya mencoba melihat catatan saya. Bahasan ini dimulai bulan November 2024, ya, jadi hampir 2 tahun. Dan mungkin sekitar 17 atau 18 kali pembahasan. Sedangkan kalau lihat dari urutan Al-Adl ini urutan ke-29, ya, kalau dari. Jadi apakah memang ada nama Allah yang tidak dibahas gitu, ya? Atau ada yang memang digabung? Bisa, takutnya saya juga tidak mencatat gitu. Nah itu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat tadi kan di awal di pembukaan bahwa kita seringkali melihat seolah-olah Allah itu tidak adil gitu kan. Yang tadi kan ada yang buta dan sebagainya gitu. Berarti apakah setiap peristiwa itu kita harus mampu melihat dari kacamata Allah gitu? Itu berarti sulit gitu, ya, karena kita manusia gitu. Jadi sesuatu itu ada Allah pasti baik, walaupun kita sedang ditimpa musibah gitu, ini pasti baik kok gitu. Jadi kita seolah melawan perasaan sendiri gitu, ya. Ini seperti apa kita harus bersikap. Jadi memang kalau akhirnya pasti akan jadi tenang sih ketika kita mencoba, gak kok Allah pasti tidak mungkin dolim gitu. Tapi itu mungkin hadir ketika beberapa saat kemudian gitu, ya, tidak pas hari H, ya, mungkin setelah sekian lama. Nah itu bagaimana jadi atau bagaimana caranya kita bisa bersikap? Pertanyaan jadi, apakah setiap peristiwa kita harus melihat dengan kacamata Allah, dan bagaimana caranya itu? Kemudian yang terakhir, tadi ada hadis 4 orang
orang yang mengadu, yang tuli dan sebagainya. Kemudian di situ diuji di hari kiamat, tapi di hari kiamat masih ada ujian gitu ya. Itu ya, jazakallahu khairan. Alhamdulillah, syukur lancar pertanyaannya, mudah-mudahan menjadi amal soleh ya dan tambahan ilmu untuk kita semua ya. Nah, ada 3 pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan bahasan ya. Ini sekarang membahas al-adl ya. Dan memang bahasan kita itu tidak mengurut ya dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salamul Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar, masih banyak ya nama Allah. Ini mohon maaf mengapa tidak berurutan ya, bahkan kadang-kadang mungkin ada karena di bulan Ramadan waktu itu kita ambil nama Allah Al-Ghaffar. Sebetulnya saya juga tidak menyangka bahwa ini akan berkelanjutan gitu ya. Nah, jadi saya memilih nama-nama Allah yang saya rasa saat itu sedang hati saya sesuai dengan keadaan gitu ya. Nah, jadi memang pemilihan nama-nama dalam bahasan-bahasan kita ini motifnya beraneka ragam gitu ya. Jadi memang tidak dibawakan secara berurutan runut karena memang tidak menyangka bahwa ini akan berseri gitu ya. Dan nanti mungkin bisa dilihat ya di bahasan-bahasannya. Jadi rahimahullah, adapun yang belum kita bahas, nah insya Allah bukan berarti tidak dibahas ya. Dan ini sebetulnya seri bahasan kita adalah bahasan tentang tazkiyatun nafs ya. Tazkiyatun nafs sebetulnya tadinya tidak semua nama akan dibahas, tapi itu adalah rangkaian dari ma'rifatullah. Karena ini kita sambungkan dengan pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan kedua itu berkaitan dengan berarti sulit ya. Kalau kita selalu melihat segala sesuatu itu dengan kacamata Allah Subhanahu wa taala, padahal ada hawa nafsu ya. Padahal diri kita itu penuh dengan sifat kemanusiaan yang pada akhirnya sedih, kecewa, dan bahkan sebetulnya kadang-kadang kecewaan itu sendiri sebagai suatu hal yang keindahan dari sebuah muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang kecewa-kecewa yang kita nampakkan pada Allah, kesedihan kita pada Allah itu akan tiba-tiba menjadi suatu yang indah tak kalah terjawab oleh Allah, bahwa kekecewaan kita itu adalah sesuatu yang muncul karena ketidaktahuan kita gitu. Nah, jadi rahimahullah ya tadi jadi yang kedua, tazkiyatun nafs itulah jalannya. Adalah tadribat, yang latihan-latihan, karena dalam tazkiyatun nafs itu agar hati kita kan menjadi ya Tuhan nafsul mutmainnah. Untuk menjadi nafsul mutmainnah itu sensitif ya, sesuatu yang terlatih. Mungkin tidak mungkin belum otomatis ya, kayak sabar. Sabar gampang atau mudah? Ya, ilmunya mudah ya. Sabar berapa pertemuan sudah beres. Kata para ulama, aku belajar sabar ya berapa hari gitu ya, tapi aku menjadi seorang penyabar itu sampai 20 tahun gitu ya. Bisa dia jadi. Nah, emang dalam ilmu berkaitan dengan tazkiyatun nafs itu adalah semuanya ilmu yang diperlukan latihan. Karena ini melatih ya tadribat ruhaniyah. Termasuk tadi, apakah akan selalu itu seiring dengan waktu? Pendidikan tarbiyah robaniyah yang ia lakukan dengan sholatnya, dengan sholat malamnya, dengan mengkaji ilmunya, Allah akan menghilangkan pada dirinya sehingga setiap episode kehidupan itu lambat laun terus memberikan kepada dirinya semakin kokoh kuat gitu. Nah, jadi itu akan tumbuh. Nah, itu nanti setiap diri akan berbeda ya perjalanannya dalam kaitan bagaimana dia dapat berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perlu latihan memang. Dan insya Allah setiap episode kan growing vein gitu. Kalau yang namanya tumbuh itu sakit gitu. Di dalamnya ada rasa sakit di mana kita menyadari kan ternyata kok kita suudzon pada Allah, ternyata padahal di balik itu semua itu ada jatuh bangun dalam kita membangun diri kita, kedekatan kita pada Allah, itu bagian dari hal yang dinamika ya dalam kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang susah gitu. Betul, memang sulit, dan justru kesulitan itu menandakan kita berusaha untuk menghidupkannya dalam hati kita. Nah, yang menarik juga dan menggelitik, ternyata di sana ada
ujian ya. Nah, nanti Ahlus Sunnah wal Jamaah memang kadang-kadang jarang dalam bahasan-bahasan ya, dalam hadis-hadis bahwa ada hal-hal tadi ya, ahlul patroh ya. Nah, orang gila gitu kan ya tadi, orang gila ya, dan hal-hal yang tadi ya, yang itu ada ujian di sana sebagai bentuk keadilan ya, bahwa ya penuh dengan mudah masuk surga gitu kan ya. Tapi ini ada cara jalan Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang ya tadi ini namanya sam'iyah. Ini berita dari hadis yang sahih bahwa di sana ada ujian. Oh, kenapa ada ujian? Kenapa kita? Nah, itu semua adalah mengimaninya karena itu adalah berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam akidah nanti ada bahasan ya, akidah Sunnah Jamaah tentang ahlul fatroh, itu memang demikian ya, sesuai dengan hadis tadi. Nah, jadi demikian ya. Mudah-mudahan ini sebagai stimulus ya untuk bisa dipelajari lebih dalam. Wallahu a'lam bimuradihi. Masih. Ya, berarti kesimpulannya tetap kita berperilaku dengan cara pandang Allah. Berarti ya husnuzon saja ya, apapun yang terjadi husnuzon pada Allah itu aja mungkin ya. Betul. Waktu. Betul. Iya, betul. Dan tak kala itu diiringi dengan ilmu, kita akan menemukan ya, karena harus dibaca dengan ilmu kan ya. Insya Allah dengan ilmu mempelajari bagaimana hafal Allah ya, keagungan Allah itu akan. Wallahu a'lam bimuradihi. Ada lagi? Kan? Ada lagi? Akhirnya. Ya, demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan ini bukan sekedar menambah pengetahuan kita, intelektual kita, tapi ini adalah menambah keimanan kita, yang menambah amal soleh kita, ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sanatu. Abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u laka bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun, wassalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.